Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita masih dalam bab yang ke-15, bab firman Allah Subhanahu wa taala, babu qaulillahi taala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra, al-ayah. Nah, sudah kita jelaskan judul bab ini, kemudian juga disebutkan terakhir sampai dalil yang keempat ya, dalil yang ketiga selesai. Dalil yang keempat juga sudah kita bacakan, seingat saya. Kita baca ulang aja nggak apa-apa. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi rak'atil akhirati minal fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Wa fi riwayah yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai'. Nah, ini sudah berlalu sebagian kita jelaskan bahwa ayat ini laisa laka minal amri syai' ini turun pada 3 momen ini, pada perang Uhud sebagaimana sudah disebutkan di dalil yang kedua atau dalil yang ketiga di hadis yang pertama ya yang disebut dalam bab ini. Kemudian pada kisah terbunuhnya Qurra ya, para sahabat Qurra. Kemudian di sini berkenaan dengan gangguan yang diterima oleh kaum muslimin dari Safwan ibn Umayyah, Suhail bin Amr dan Al Harith ibn Hisham ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi mereka. Baik, berkenaan dengan dalil yang keempat ini, di mana beliau membawakan dalam 2 riwayat di sini. Satu berkenaan dengan terbunuhnya ashabul Qurra, ya. Kemudian berkenaan dengan 3 orang petinggi kaum musyrikin yang sangat keras gangguannya kepada kaum muslimin. Saya lupa apa sudah kita jelaskan. Ala kulli hal, sisi pendalilan 2 riwayat ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mampu ya untuk memberikan pertolongan kepada para sahabatnya. Ya, bukan dalam tidak mampu secara mutlak ya, tapi dalam konteks tertentu. Dan ini menunjukkan dalam tanda kutip ya, apa yang diinginkan oleh beliau di sini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong orang lain. Tidak bisa menolong orang lain. Ini ketika beliau masih hidup saja, ya ingin menolong para sahabatnya dengan cara mendoakan keburukan kepada musuh-musuhnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa beliau. Padahal beliau ingin menolong para sahabatnya. Beliau masih hidup. Maka apalagi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dan kemudian ada orang yang tidak kenal dengan beliau, beliau juga tidak kenal dengan dia, kemudian datang minta tolong ke kuburnya atau dari rumahnya dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih tidak mungkin lagi dan tidak mampu lagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jelas ya syahidnya bahwa karena kita sudah jelaskan pada bab yang ke-15 ini, penulis rahimahullahu taala ingin menekankan bahwa manusia itu seluruhnya lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, karena itulah ibadah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, istighfar, semua hanya kepada Allah taala. Adapun selain Allah semuanya adalah lemah, tidak terkecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun berkenaan dengan kasus ini atau kejadian ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan beliau dikarenakan beliau mendoakan dengan laknat. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Dan ma'ruf bahwa laknat itu adalah at-tardu wal ib'adu ar-rahmatillah.
Ya, laknat itu adalah mendoakan seorang agar dia dilemparkan dan dijauhkan, dihalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala mengatakan, ya, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku melingkup segala sesuatu, segala sesuatu. Jelas sampai sini segala sesuatu. Maka ketika seorang dilaknat, ya, maka berarti dia dijauhkan, dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini tentu saja tidak menjadi dalil akan larangan apa namanya? Larangan untuk melaknat secara umum, tidak. Iya. Namun karena di sini berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga ini berkenaan dengan, ya, eee, apa, sesuatu yang dalam tanda kutip, ya, kurang layak, ya, kurang layak, ya, untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang-orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala menegur beliau alaihi salatu wassalam. Apalagi pada riwayat yang kedua disebutkan beliau mendoakan yad'u ala. Ingat kalau yad'u mutaaddi dengan ala maka bermakna doa keburukan. Ya, yad'u ala. Ya, dia mendoakan keburukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada Sofwan ibnu Umayyah, Suhail bin Amr dan Al Harits bin Hisham. Maka turun ayat menegur. Iya, disebutkan dalam riwayat lain ini berkenaan dengan apa? Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi ke depan tentunya, Maha mengetahui. Dan terbukti orang-orang yang dilaknat di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan keburukan yang disebutkan di sini tiga orang semuanya masuk Islam dan baik keislamannya. Menjadi baik apa masuk Islam kemudian baik keislamannya. Jelas sampai sini? Ini kalau kita berbicara masalah mendoakan keburukan dan laknat. Ya, tapi kalau kita hubungkan dengan judul bab, ini jelas menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbatas dalam hal-hal seperti ini. Ya, terbatas dalam hal-hal seperti ini, tidak mampu memberikan pertolongan, ya, di mana wujud pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah dengan mendoakan musuh-musuh mereka, musuh-musuh yang menyiksa para sahabatnya, bahkan yang membunuh para sahabatnya. Tapi bersama dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa beliau. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang terakhir, qala rahimahullah wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Kata beliau dalam hadits as-sahih, yakni sama seperti di atas ya, yang di atas tadi hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim. Maka ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau wa fihi an Ibnu Umar atau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Faqala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a. Taib. Ini saya posting berbeda ya, sebentar. Labas. Nah, Ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammad salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Taib. Ya, afwan. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala dari riwayat Bukhari dan Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, yakni zahirnya di atas mimbar, tatkala turun kepada beliau firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Yakni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepadamu pada kerabatmu yang terdekat. Nah, ini awal-awal fase selesainya dakwah sirriyah, di mana beliau alaihi salatu wasallam sudah mulai disuruh untuk berdakwah bukan lagi sirriyah kepada para sahabatnya, sudah mulai terang-terangan, cuman masih dalam skala kecil, yaitu kerabat terdekat, ya, kerabat terdekat. Sampai kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar, ya, terang-teranglah, ya, apa namanya, nah, buka-bukaan lah ya dalam hal apa yang kamu diperintahkan kepadanya. Maka ayat tersebut fasda' bima tu'mar menjadi awal, ya, menjadi perintah akan dimulainya dakwah jahran, ya, jahriyah, dakwah terang-terangan. Adapun ayat ini sebagian ulama menyebutkan fase di antara sirriyah dengan jahriyah, ya, yaitu tidak sembunyi-sembunyi lagi tapi belum mencakup skala yang luas, tapi masih dalam skala sempit, ya, ini para atau kerabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika turunnya ayat ini, lihat beliau langsung mengamalkannya. Beliau memanggil, ya, memanggil mereka mulai dari kerabat yang jauh, ya, sampai kerabat yang terdekat dipanggil semuanya ngumpul. Qala, kemudian beliau berkata kepada mereka semuanya, dimulai dari suku, ini yang bagian terluar, bagian terluas. Ya ma'asyara Quraisy, au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian suku Quraisy, suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalimat yang semisalnya, tebuslah diri kalian, ya, ini dari neraka. Tebuslah diri kalian dari api neraka dengan masuk Islam, dengan beramal. Kenapa? Karena aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sama sekali. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada khilaf dalam masalah masuk Islamnya beliau. Ya, ada yang mengatakan Fathu Mekah dan ada yang mengatakan sebelum itu, ya. Sebelum itu. Nah, ini bisa dibaca di sirah tentang masuk Islamnya. Ada yang mengatakan beliau sudah masuk Islam sebelum perang Uhud. Sebelum perang Uhud. 6. Katakan ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak, yakni tidak bisa melindungi kamu di sisi Allah, dari Allah sama sekali. Yakni walaupun beliau atau kalian adalah suku saya, engkau adalah paman saya. Namun status saya sebagai rasul tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kalian. Tidak bisa saya membela kalian di hadapan Allah kalau kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian jauh dari Allah taala. Ya Safiyatu ammata, ya, adapun kalau kerabatnya beliau adalah orang-orang yang bertauhid, yang dekat dengan Allah, ya, yang beribadah kepada Allah, tidak diragukan beliau, ya, akan memberikan manfaat kepada mereka. Ya, setidaknya dengan syafaat. Dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat kepada paman beliau Abu Thalib yang musyrik, ya, dengan cara diberikan syafaat dan dia dinaikkan ke neraka yang paling atas walaupun tetap kekal. Maka kalau paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang musyrik saja ini dan memberikan pembelaan yang besar kepada Islam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat, ya, walaupun tidak membebaskan diri dari neraka, tapi setidaknya didapatkan manfaat, apalagi keluarga-keluarga beliau yang masuk Islam, yang membela Islam. Maka maksud kalimat la ugni anka minallahi syai'a bukan berarti kalian sama saja dengan yang lain, dengan keluarga yang dengan orang yang bukan keluarga saya. Ya. Saya tidak bisa menolong kalian, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya kalau kalian melakukan keburukan, ya saya tidak bisa memberikan bantuan kepada kalian. Maka tebus diri kalian sendiri dari api neraka. Ya, tebus diri kalian sendiri dari api neraka. Adapun saya tidak bisa memberikan bantuan kepada kalian kalau kalian melakukan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah,
radhiyallahu taala an, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat, apakah terlambat masuk surga ataukah terlambat keluar dari neraka, ya, ataukah terlambat keluar dari neraka karena amalannya, maka itu tidak bisa disegerakan dengan nasabnya. Baik, sebentar ya. Baik. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Ya, ini sama semua ya. Wahai Fatimah binta Muhammad, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku sebanyak yang engkau mau. Namun aku tidak bisa memberikan bantuan kepadamu sama sekali. Lihat, beliau alaihissalatu wassalam memanggil dari kerabat yang paling jauh, Quraisy, ya, suku Quraisy. Kemudian beliau ke keluarga bapaknya, Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya, Abbas ibnu Muttalib, paman beliau. Kemudian ke bibi beliau, ya Sofia itu ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Sofia itu ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke putri beliau yang paling beliau cintai, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sisi pendalilan hadis ini dengan judul bab sangat jelas sekali. Ini hadis yang terakhir ini lebih menegaskan lagi bahwa kalau di hadis Abu Hurairah di atas tadi, beliau tidak bisa menolong para sahabatnya. Maka di hadis Abu Hurairah ini, beliau tidak bisa menolong kerabat terdekat beliau. Baik itu suku beliau, mau itu keluarga dari ayah beliau, atau keluarga dari ibu beliau, bahkan putri beliau, ya, sebagai apa namanya, ya, darah daging beliau sendiri, ya, beliau tidak bisa menolong sama sekali. Kalau mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau mereka taat kepada Allah taala, maka sudah jelas dalam Islam Ahlul Bait memiliki keunggulan dibandingkan selainnya ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suku Quraisy lebih utama dibandingkan suku-suku lain kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja mereka mendapatkan, ya, hal yang khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat karena mereka merupakan kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makna la ugni anka minallahi syai'a bukan menafikan sama sekali apa namanya, bantuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka pada hari kiamat kalau mereka bertakwa, tidak. Tapi yang dinafikan di sini adalah kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Taala, kalian bermaksiat kepada Allah, saya tidak bisa membela kalian di hadapan Allah Taala. Ya, maka perbaiki diri kalian sendiri, ya, beramallah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau, mintalah hartaku apa saja yang kamu inginkan, tapi aku tidak bisa melindungi kamu dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik, maka ini sisi pendalilan hadis siapa ini? Uh, Abu Hurairah, ya, dengan judul bab. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tsumma qala rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula tafsirul ayatain. Nah, tafsir kedua ayat di atas ini sudah kita jelaskan, ya. Tafsir dua ayat maksudnya yang terdapat dalam judul bab dan yang terdapat pada dalil yang pertama. Yusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Nah, di mana ayat ini tafsirannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kelemahan semua selain Allah, semua makhluk selain Allah dari empat sisi. Yang pertama, mereka dicipta. Yang kedua, mereka bukan pencipta. Yang ketiga, mereka tidak bisa menolong orang lain. Dan yang keempat, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Adapun ayat yang pertama, walladzina tad'una min dunihi, Allah Ta'ala menunjukkan kelemahan mereka, ya, kelemahan mereka, kelemahan selain Allah Ta'ala sehingga tidak layak untuk dimintai dan tidak layak untuk diibadahi, dikarenakan hatta kitmir pun mereka tidak miliki. Kitmir yakni kulit ari dari biji korma.
Ya. Taib. Ini masalah yang pertama. Tsumma qala rahimahullah ats-tsaniyah qissatu Uhud. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terluka di perang tersebut, dan ini perang ya di satu sisi merupakan musibah bagi kaum muslimin ya, karena paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibnu Abdul Muttalib meninggal di situ. Kemudian sahabat ayah dari Hudzaifah ibnu Yaman ya, eh, 6 iya, ayah dari Hudzaifah bin Yaman juga meninggal di situ. Hudzaifah bin Yaman atau Jabir bin Abdullah? Eh Hudzaifah bin Yaman kalau nggak salah. Atau Jabir bin Abdullah ayahnya, lupa. Iya. Ada beberapa sahabat yang meninggal di perang Uhud ini. Nah, namun ini perang Uhud termasuk perang yang penuh dengan karomah. Penuh dengan karomah. Ada doa yang diijabahi, ada jenazah yang dimandikan oleh para malaikat. Ayahnya Jabir bin Abdullah, ya. Ayahnya Jabir bin Abdullah. Nah, ada jenazah yang dimandikan oleh para malaikat, ya, dan seterusnya. Ini kisah Uhud merupakan salah satu kisah perang yang sangat layak untuk dibaca dan diambil fawaid serta kisah-kisah di dalamnya. Nah, as-salisa qunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya'i yu'amminuna fis shalah. Nah, kunutnya sayyidil mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lihat di sini beliau menggunakan lafaz sayyid. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kunutnya sayyidil mursalin, dan di belakang beliau pimpinan para wali semuanya, yakni para sahabat, mengaminkannya di dalam salat. Nah, wa kama huwa ma'ruf, kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu ada ada 6. Ada 3 jenis, ya. Ya, ada 3 jenis. Nah, yang pertama kunut nazilah, sebagaimana yang terjadi pada kisah di atas ketika beliau mendoakan Ri'lin wa Zakwan, ya. Ri'lin dan Zakwan yang membunuh Al-Qurra itu. Kemudian yang kedua kunut di saat witir, dan yang ketiga pada kunut as-subuh. Nah, ar-rabi'ah annal mad'uwa alaihim kufar. Yang keempat, bahwa orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan keburukan untuk mereka orang kafir. Apa maksudnya yang dibawakan di sini? Ya. Maksudnya, lihat, yang kunut adalah pimpinannya para rasul. Yang mengaminkan adalah pimpinannya para wali. Yang didoakan keburukan orang-orang kafir. Oh, orang kafir kan tanpa didoakan juga sudah binasa gitu. Orang kafir kalau dia tidak bertobat tanpa didoakan juga binasa. Tapi lihat dari sisi yang mendoakan siapa dan dari sisi yang didoakan keburukan kepadanya siapa, tapi apa yang terjadi? Allah menolak. Ya, tidak mengabulkan doa kunut mereka. Tidak sampai sini. Padahal yang didoakan juga orang kafir. Ya. Didoakan juga orang kafir. Ini menunjukkan apa? Ini di antara hikmah. Di antara hikmah ditolaknya doa beliau alaihissalatu wassalam dalam hal ini, tidak diterimanya doa beliau di sini, untuk menunjukkan bahwa hanya di tangan Allah lah segala sesuatu. Padahal yang berdoa siapa, yang didoakan keburukan juga siapa, tapi kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Menunjukkan apa? Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya. Padahal kalau kita lihat di sini, tidak ada sisi pendukung sama sekali mereka bisa selamat. Memang mereka sudah kafir, membunuh orang-orang terbaik lagi penghafal Quran yang mendoakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaminkan para sahabat, tidak ada peluang mereka selamat. Tapi disinilah kudratullah. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu dengan hikmah, menetapkan sesuatu dengan hikmahnya yang bertentangan dengan semua hitung-hitungan di atas kertas. Untuk menunjukkan apa? Kudratullah. Bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan semua manusia tidak ada yang bisa apa-apa kalau Allah mau. Ya. Dan ini tentang kudratullah ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, punya karya tulis khusus dalam masalah ini, bagaimana besarnya kudrat Allah Subhanahu wa taala sampai memutarbalikkan dugaan manusia.
atau prediksi manusia, ya. Nah, yaitu dalam kitab salah sittatu al-usul sittah. Dalam kitab al-usul sittah ini salah satu kitab yang sangat agung, di mana salah satu kandungan terbesarnya, salah satu kandungan terbesar al-usul sittah adalah bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sesuatu, ya, yang berbeda dengan prediksi manusia, yang berbeda dengan apa namanya, yang seharusnya begini ternyata tidak seperti itu karena Allah taala tetapkan sebaliknya. Nah, al-khamisah annahum fa'alu asya'a la yaf'aluha ghalibul kufar. Nah, kenapa mereka mendapatkan dalam tanda kutip doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa laknat khusus untuk mereka, kunut nazilah khusus untuk mereka, padahal mereka orang kafir, yakni banyak orang kafir yang lain. Kenapa mereka dikatakan oleh beliau? Nah, di sini hebatnya perkara keadaan mereka ini, sampai didoakan keburukan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya karena mereka melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang-orang kafir, yaitu apa? Membunuh, ya, penghafal Quran ini, 40 penghafal Quran. Wa minha syayyuhum nabiyahum, minha syayyuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlih. Ini diantaranya. Di antara perbuatan yang mereka lakukan yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir adalah melukai nabi mereka sendiri. Ya, mereka yakni nabiyuhum yakni nabi yang diutus kepada mereka. Mereka melukai nabi mereka sendiri, bahkan mereka hirs, ya, semangat sekali untuk membunuh beliau ala qatlihi. Ala qatlihi. Wa minha at-tamtsilu bil qatla ma'annahum banu ammihim. Ya. Di antaranya at-tamtsil bil qatla. Wallahu alam di sini makna tamsil bil qatla, ya. Apa bermakna yakni mereka mutilasi, ya, al qatla orang-orang terbunuh, ya. Jadi at-tamsil bil qatla yakni mereka memutilasi orang yang mereka bunuh di perang Uhud, ma'annahum banu ammihim. Padahal mereka ini adalah apa sepupu mereka sendiri. Ini terjadi pada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau radhiyallahu an ketika sudah dibunuh dimutilasi, radhiyallahu taala an. Nah, ini kejahatan luar biasa pada perang Uhud ini, ya. Dan eh, apa namanya, suku Ri'l dan Zakwan mereka membunuh 40 orang sahabat yang menghafal Quran. Ini semua kejahatan luar biasa, ya, kejahatan luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, lihat, bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, di perang Uhud Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Ini semua menunjukkan apa? Beliau alaihissalatu wassalam adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, namun ini menunjukkan sisi kemanusiaan beliau di satu sisi, yakni beliau tidak bisa menolong siapa-siapa kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki. Maka tidak boleh beliau disembah, tidak boleh beliau dimintai bantuan. Yakni ketika beliau sudah wafat sekarang. Berbeda halnya ketika beliau sudah bangkit pada hari kiamat. As-sadisah anzalallahu alaihi fi dzalika laisa laka minal amri syai'. Nah, ini ya, turun teguran. As-sabi'ah qauluhu aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fataba alaihim wa amanu. Ya. Laisa laka minal amri syai'in. Ya, wahai Muhammad, kamu tidak punya urusan sama sekali dalam hal ini. Ya. Yani pada orang-orang yang kamu apa namanya, doakan laknat kepadanya, atasnya kamu katakan dia la yufli, tidak beruntung, kamu tidak punya urusan, ya, kamu tidak punya urusan dalam masalah mereka dilaknat atau tidak. Kamu tidak punya urusan menentukan mereka itu beruntung atau tidak. Masalah beruntung itu masalah ilmu gaib, ya, apa yang terjadi ke depan kamu tidak punya urusan di situ. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya. Bisa jadi Allah memberikan taubat kepada mereka, atau kalau Allah mau juga Allah menyiksa mereka karena mereka orang zalim. Tapi apa yang terjadi? Fataba alaihim, maka Allah memberikan taubat kepada 3 orang yang tersebut di situ, ya, yang tersebut dalam doa, wa amanu, dan mereka beriman. As-saminah al-qunut fi nawazil. Ini disunnahkan kunut dalam nazilah, ya, dalam kejadian-kejadian yang genting.
At-tasiyah, dan tentunya kunut nazilah punya ahkam tersendiri di bab fikih. At-tasiyah tasmiyatul mad'u'i alaihim fis shalah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Beliau menyebutkan nama orangnya dan nama apa plus binnya, nama bapaknya di dalam salat. Ya. Yani orang-orang yang didoakan tadi itu, didoakan keburukan, disebutkan nama-namanya. Sofwan ibn Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Dan tentunya masalah laknat, ya, mendoakan laknat terhadap individu, ini apa namanya, tidak selayaknya dilakukan. Tidak selayaknya dilakukan, mengingat makna laknat adalah apa? Menjauhkan seorang, mendoakan agar dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan itu dikhawatirkan masuk dalam kategori apa namanya? Ta'alli ala Allah. Ya. Mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya. Maka tidak selayaknya seorang itu melaknat dengan ta'yin individu. Adapun laknat secara umum, yakni melaknat yang sifatnya perbuatan ataukah pelaku tapi secara umum tidak ada masalah, seperti dikatakan la'anallahu as-sariq, Allah melaknat pencuri, ya. Ini secara umum tidak ada masalah. Ya, la'anallahu syaribal khamar, masalan. Allah melaknat peminum khamar. Ini umum, tidak ada masalah. Tapi kalau melaknat individu disebutkan namanya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Adapun yang tersebut dalam hadis ini, dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan adalah hadis siapa? Ibnu Umar yang disebutkan namanya. Zahirnya di sini tidak disebutkan kata laknat, cuma dikatakan yad'u ala. Beliau mendoakan keburukan kepada individu ini. Jadi bukan Allahu alam, zahirnya doanya tidak mengandung laknat, tapi didoakan keburukan. Ya, didoakan keburukan. Ya Allah binasakanlah si fulan, ya Allah binasakanlah si fulan. Dan itu perkara yang berbeda dengan laknat. Ya, mendoakan kebinasaan atau kecelakaan pada suatu kaum, ya, atau kepada orang tertentu, itu berbeda dengan masalah laknat kepada individu. Taib. Kalaupun itu dibolehkan, ya, yakni mendoakan keburukan, maka di sini Nabi SAW mencontohkannya, ya, mendoakan keburukan kepada individu tertentu yang melakukan kezaliman luar biasa zalim, disebutkan namanya dan nama bapaknya. Ini menunjukkan bolehnya hal ini. Ya, dan termasuk tentunya menunjukkan bolehnya mendoakan keburukan adalah apa? Sabda Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Menunjukkan orang yang dizalimi boleh mendoakan keburukan secara individu. Disebutkan namanya dan nama bapaknya kalau perlu. Seperti dalam hadis ini. Boleh orang yang dizalimi itu menyebutkan atau mendoakan keburukan untuk individu tertentu. Adapun melaknat individu tertentu ini tidak boleh. Tapi mendoakan keburukan untuk individu tertentu tidak ada masalah. Ya, ya ini sesuai dengan yang layak tentunya yang diterima. Al-ashirah la'nuhu al-mu'ayyana fil qunut. Beliau melaknat individu tertentu dalam al-qunut. Baik, ini yang kita katakan tadi ya pembahasannya. 6. Dan memang masalah laknat al-muayyan, apakah boleh laknat secara individu, ini termasuk masalah yang terjadi khilaf di internal ulama Ahlus Sunnah. Ya, jumhur ulama tidak membolehkan dan sebagian ulama lain membolehkan. Ya, bolehnya laknat individu, ya, bolehnya mendoakan laknat kepada individu tertentu. Dan di sini Nabi SAW melakukannya. Tapi wallahu alam, ya, ketika turun teguran, apakah yang ditegur di sini adalah karena beliau tidak doa beliau bertentangan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang ditegur adalah kalimat laknatnya itu sendiri. Ya. Ala kulli hal, amalan beliau di sini atau masalah yang ke-10 ini menunjukkan beliau berpendapat, ya, zahirnya beliau berpendapat bolehnya laknat individu dalam kunut, dan ini pendapat dari sebagian ulama Ahlus Sunnah. Jelas ya? Jadi memang ada khilaf dalam masalah ini. Al-hadiyata asyrah qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini kisahnya mendakwai orang-orang terdekat. Bahwa kalau beliau alaihissalatu wassalam tidak bisa memberikan manfaat kepada sayyidah, ya, nisa'i ahli jannah, pimpinan perempuan di surga, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha, apalagi kepada manusia, wanita-wanita biasa, ya, apalagi wanita-wanita biasa.
As-saniyata asyarah jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr. Seriusnya beliau dalam perkara ini, yakni perkara dalam dakwah tauhid. Jid, sungguh, serius. Bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun an. Ya. Yang menunjukkan kesungguhan beliau adalah, atau yang menunjukkan keseriusan beliau adalah tatkala beliau melakukan suatu perbuatan yang dengan sebab perbuatan itu beliau dinisbatkan, yakni disifati dengan gila, al-junun. Ya. Karena dalam kisah ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua keluarganya, datang juga di dalamnya tentunya semacam Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Ketika beliau mendakwai mereka semuanya, mereka kemudian menuduh beliau Alaihissalam dengan gila. Ya. Ketika menyampaikan apa namanya, apa yang beliau sebutkan tadi dalam hadis. Ya. Maka ini menunjukkan seriusnya beliau, dan bukan sekedar ayo ini ayo itu, tapi saking kerasnya beliau, saking tegas apa saking seriusnya beliau menyampaikan hal tersebut sampai-sampai beliau ini apa dikatakan gila. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun an. Sebagaimana kalau ada orang Islam melakukan apa yang beliau lakukan sekarang, ya. Ini kalau di zaman sekarang ada seperti itu terang-terangan di tengah-tengah orang yang berbuat seperti itu, ya mungkin tidak dikatakan gila tapi langsung apa namanya dihakimi. Ya, Allahul musta'an. As-salisa asyarah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil ab'adi wal aqrab. Beliau mulai dari keluarga yang terjauh kemudian yang terdekat. Beliau bersabda kepada mereka semuanya, la ughni ankum minallahi syai'a hatta qala ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'a. Fa idza sarraha sallallahu alaihi wasallam annahu wa huwa sayyidul mursalin la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasrih, tasrih ini menyebutkan secara tegas, ya, tidak ada ambigu di dalamnya. Tidak ada makna lain kecuali itu. Beliau mentasrih dengan tegas. Padahal apa di satu sisi atau apa bersama dengan itu atau padahal beliau adalah Sayyidul Mursalin. Beliau adalah pimpinannya para rasul. Kemudian beliau mentasrih, menegaskan bahwa beliau tidak bisa memberikan perlindungan apa-apa kepada Sayyidah Nisa'il Alamin, kepada pimpinan perempuan alam semesta. Ya, yakni putri beliau. Wa amanal insanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al-haq. Dan tentunya kita sebagai selaku muslim tentunya beriman bahwa apa yang beliau katakan itu benar, bukan cuma basa-basi, bukan cuma menakut-nakuti putrinya, menakut-nakuti pamannya, bibinya. Itu bukan basa-basi, betul-betul seperti itu. La ughni anki minallahi syai'a. La ughni anka minallahi syai'a. La ughni ankum minallahi syai'a. Thumma nadhara fima waqa'a fi qulubi khawasin nasi al-an tabayyana lahu tauhidu wa ghurbatud din. Ya. Kalau seorang melihat membandingkan kejadian tersebut, kemudian dia melihat apa yang terdapat di dalam hati, ya, khawasin nasil an, ya. Yakni khawasin nas, wallahu alam, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah orang manusia tertentu, yakni ahlul bait, orang-orang yang menisbatkan diri kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia lihat isi hati mereka, yakni bagaimana kondisi mereka, PD-nya mereka menganggap bahwa sudah kalau keluarga Nabi SAW sudah selamat, ya, atau apapun yang kita lakukan yang penting ya, kita masih punya hubungan dengan Rasulullah SAW. Maka kalau dia lihat bagaimana Nabi SAW mengingatkan sampai kepada putrinya yang merupakan perempuan, ya, pimpinan ahli surga, ya, kemudian bandingkan dengan dalam tanda kutip, ya, sikap PD-nya ke khawasin nas, orang-orang tertentu ini yang mengklaim, ya, kalaupun klaimnya benar bahwa dia adalah keluarga Rasulullah SAW, kemudian dia dengan PD-nya melakukan kesyirikan, bahkan mengajak manusia kepadanya, maka tabayyana lahu tauhidu wa ghurbatud din. Maka akan nampak baginya makna tauhid dan betapa asingnya agama ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini akhir dari bab yang ke-15. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada soal sampai sini?
Taib, cukup kalau begitu. Naam. نكتفي نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.